Halo, aku Michelle dan ini Genius. Genius itu adalah generasi ulas sejarah di mana kita akan ngebahas sejarah-sejarah singkat mengenai tokoh-tokoh terkenal atau peristiwa-peristiwa penting. Nah, sebelum kita mulai ke acaranya, untuk semua Sobat JNF, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, sama nyalain lonceng notifikasinya agar kalian nggak terlupakan nih update-update terbaru dari channel program kita. Nah, kalau gitu kita mulai. Nah, di sini kali ini aku mau ngebahas mengenai tokoh penting yang sering banget dilupakan oleh sejarah gitu ya. Bahkan kayaknya kalau kita di sekolah kayak agak miss juga ya soal tokoh ini. Nah, tokoh ini bernama Tan Malaka. Nah, Tan Malaka ini sering banget dia punya label sendiri gitu ya. Maksudnya kayak panggilan sendiri yaitu adalah Bapak Revolusi Indonesia. Nah, di sini aku mau ceritain dulu nih dari awal asal muasal Tan Malakanya ini gitu. Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni 1897, merupakan lulusan dari Kwek School atau sekolah guru di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, karena kecerdasannya dari si Tan Malaka ini, dia berhasil untuk bersekolah di Belanda. Tapi sebelum bisa bersekolah di Belanda, dia tuh membutuhkan banyak bantuan, terutama bantuan dari dana. Makanya dia mencari bantuan dari orang-orang sekitar kampungnya, tetangga-tetangganya, sama mantan gurunya. Nah, pada awalnya ini Tan Malaka ingin mendapatkan akta yang akan digunakan menjadi kepala sekolah. Tapi karena Tan Malakanya sakit, jadi dia hanya mendapatkan akta guru biasa. Nah, terus setelah si Tan Malakanya selesai menempuh pendidikan di Belanda, Tan Malaka akhirnya pulang ke Indonesia dan menjadi pengajar untuk anak-anak kuli perkebunan teh di Tanjung Morawa, Deli, Sumatera Utara. Lalu setelah itu Tan Malaka merantau ke Jawa dan pergi ke Semarang, Jawa Tengah. Nah, di ibu kota provinsi Jawa Tengah itu, Tan Malaka bergabung di Sarekat Islam cabang Semarang dan sempat membangun juga, dia membangun sekolah di Semarang juga gitu. Nah, sewaktu hidupnya Tan Malaka ini, dia hidupnya nomaden. Jadi dia berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lain, termasuk Rusia yang menguat menjadi Uni Soviet. Nah, di Uni Soviet, Tan bergabung menjadi anggota Komintern atau anggota Komunis Internasional. Tan Malaka sempat berselisih dengan penguasa di Uni Soviet, yaitu Yosef Stalin, dan bahkan dituduh sebagai Trotskis atau pandangan yang berbeda dengan Stalinisme. Sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua, Tan Malaka hidup dalam penyamaran di sekitar Asia Tenggara. Pada masa-masa penyamaran itu, Tan Malaka memakai banyak nama samaran, seperti Ilyas Hussein saat berada di Indonesia, Alisio Rivera saat berada di Filipina, Hasan Ghazali saat berada di Singapura, Osorio saat berada di Shanghai, dan Ong Sung Lee saat berada di Hong Kong. Di akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia, Tan Malaka menyamar sebagai mandor di Banten dan menghabiskan waktu untuk menulis karya besar yang masyhur, yaitu buku berjudul Madilog. Di masa revolusi, Tan Malaka dianggap sebagai otak dari peristiwa 3 Juli 1946. Tan Malaka menentang hasil perundingan Republik Indonesia dengan Belanda. Saat itu, Tan Malaka menuntut Indonesia merdeka 100% dari penjajah. Tan Malaka terlibat dalam persatuan perjuangan bersama dengan Jenderal Sudirman. Tan Malaka juga pernah mendirikan sebuah partai bernama Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba. Partai ini pernah mengikuti pemilu pada 1955, tetapi dibukukan tahun 1965. Tan Malaka kemudian terbunuh sekitar Februari 1949. Tan Malaka tewas ditembak oleh pasukan militer Indonesia tanpa adanya pengadilan di Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada 21 Februari 1949. Eksekutornya berasal dari Brigade Sikatan atas perintah dari petinggi militer di Jawa Timur. Apa yang menyebabkan Tan Malaka dibunuh? Tan Malaka dibunuh oleh militer karena perlawanannya yang konsisten terhadap pemerintah. Pada saat itu, pemerintah justru bersikap moderat dengan penuh kompromi terhadap permintaan Belanda. Demikian ulasan sejarah singkat mengenai sosok Tan Malaka.
Bapak Revolusi Indonesia yang sering terlupakan di sejarah. Buat Sobat Gen F yang punya ide kira-kira sejarah apa aja yang bisa kita ulas, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar kita atau email di official.forumkeadilan@gmail.com. Saya Michelle Angela, pamit undur diri. Bye-bye, sampai jumpa next time. Have a nice day.